Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Administrasi Basis Data, yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom, atas arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan. Di sini saya Arfah Nur Fauziah dengan NIM 212241210003 akan membahas materi tentang trigger dalam Data Manipulation Language atau DML. Untuk praktikumnya saya menggunakan aplikasi Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu definisi apa itu trigger, lalu karakteristik trigger, kapan kita menggunakan trigger, dan query umumnya itu seperti apa. Lalu yang ketiga kita akan mencoba praktikum, mempraktekkan beberapa perintah trigger di aplikasi Microsoft SQL Server. Lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama kita bahas definisi apa itu trigger. Trigger dalam database adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Sedangkan menurut Udana.id, trigger adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum, before, atau setelah, after, eksekusi DML seperti insert, update, dan delete. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kalau trigger itu ini, ya, peletup pada pistol. Tapi bisa jadi iya, ya contohnya pada pistol ini, ketika trigger itu ditekan, maka kan dia akan mengeluarkan peluru. Kasusnya mirip sekali dengan trigger SQL Server yang akan kita bahas kali ini ya. Misalnya, ada sebuah tabel mendapati salah satu sebuah perintah insert atau update atau delete. Nah, misalnya kita katakan saja ada tabel 1. Nah, tabel 1 ini mendapati salah satu perintah di atas. Maka akan ada tabel 2 yang terkena imbasnya. Atau tabel 3, atau tabel 4, atau bahkan ketiganya. Ke beberapa tabel gitu. Itu bisa terjadi. Lalu karakteristik trigger. Yang pertama, nama trigger harus unik, artinya nama trigger itu diusahakan tidak boleh sama. Lalu satu trigger hanya dapat memonitor satu tabel. Ya, jangan harap jadi satu trigger itu, misalnya kita punya database-nya, satu trigger itu dapat memonitor beberapa tabel gitu. Tapi satu tabel itu bisa memiliki banyak trigger. Lalu trigger akan berjalan before atau after kejadian. Ya, misalnya setelah kita insertkan data itu apa? Atau sebelum kita insertkan data itu apa? Gitu. Terus yang terakhir di sini terjadi secara otomatis ya, jika kondisi yang dipicu itu terpenuhi, ya trigger itu dijalankan secara otomatis. Sebenarnya masih banyak lagi karakteristik dari trigger. Kita lanjut. Nah, kapan kita menggunakan trigger? Yang pertama di sini misalnya ketika akan merekam data transaksi. Nah, misalnya kita mempunyai database penjualan ikan, yang mana ada tabel penjualannya di dalamnya. Misalnya kita mendapati data baru pada tabel penjualan, yaitu kita bisa terapkan trigger
untuk mengetahui penjualannya jam berapa, waktunya jam berapa gitu, lalu jenis ikannya apa, nama pembelinya apa, totalnya berapa gitu. Lalu yang kedua, kita bisa terapkan trigger untuk backup data. Jadi misalnya kita kan tadi punya tabel ikan dan kita punya tabel backup ikan. Jadi ketika kita menginsertkan atau menambahkan data baru ke tabel ikan, itu bisa secara otomatis ditambahkan juga ke tabel ikan. Jadi sekaligus, jadi satu kali pekerjaan itu dua terselesaikan, jadi tidak manual gitu ya. Lalu untuk perhitungan real time, bukan perhitungan transaksi. Jadi artinya perhitungan yang sederhana saja, misalnya pengurangan atau penambahan stok saja gitu. Hanya ada penjumlahan dan pengurangan dan lain-lain. Nah, ini ada query umum untuk membuat trigger. Di sini kodenya create trigger, trigger name itu menyatakan nama trigger yang akan dibuat itu namanya apa gitu ya. Diusahakan harus unik atau tidak boleh sama. On table name, nah ini di tabel mana trigger itu akan diaktifkan. Lalu for, after, before itu menyatakan waktu eksekusinya, sebelum atau setelah apa, setelah proses apa gitu. Insert, update, delete, yaitu perintah DML atau kejadian yang akan memicu trigger itu bekerja secara otomatis. Itu apa? Apakah penambahan, update, atau menghapus? Lalu SQL statement-nya ini menyatakan kondisi atau aktivitas yang dilakukan oleh trigger. Nah, kita langsung ke praktikumnya. Ini ada coding untuk menampilkan trigger untuk menampilkan pesan. Jadi misalnya kita menambahkan data baru, akan muncul pesan ini, misalnya data berhasil ditambahkan atau dihapus pada nama tabel apa. Kita langsung saja coba praktekkan ya. Sini saya akan menjelaskan singkatnya terlebih dahulu. Nanti kita langsung ke prakteknya saja. Tapi di sini saya menjelaskan sedikit. Ketika menampilkan pesan pada dalam ketika kita menginsertkan data atau menambahkan data, ini ada codingannya create trigger, nama triggernya apa, di tabel mana, yaitu tabel ikan. Nah, ini proses operasi insert. Setelah itu kita akan menampilkan ini pesan data berhasil ditambahkan pada tabel ikan gitu. Lalu kita di sini masukkan datanya, insert into tabel ikan, lalu ini tabel-tabelnya, ini nilainya. Nah, sebelum kita menginsertkan trigger, membuat trigger, biasanya itu tidak ada di tabel ikannya tidak ada triggernya. Tapi ketika kita sudah membuat trigger pada suatu tabel, ini tabel ikan misalnya, ini akan ada di bagian trigger ini akan ada itu seperti ini. Lalu ini sebelumnya, misalnya kita tidak membuat trigger. Kalau misalnya kita tidak membuat trigger, biasanya hanya akan menampilkan pesan seperti ini. Tapi ketika kita sudah membuat codingan seperti ini, maka akan menampilkan pesan yang sesuai kita perintahkan gitu ya. Data berhasil ditambahkan pada tabel ikan ya. Lalu ini muncul satu satu perubahan gitu. Ininya tabel awal lalu sebelum ditambahkan. Nah, ini tabel sesudah ditambahkan. Ini ada 5 data sudah berhasil. Kita coba praktekkan. Di sini saya sudah membuat database-nya, lalu membuat
mengisi tabelnya, kita langsung saja ke pembahasan triggernya. Ini untuk sebelumnya ini saya menjelaskan ininya dulu, tampilan untuk menampilkan pesan terlebih dahulu. Nanti untuk trigger yang bisa mengubah dari satu tabel ke tabel lain itu ada ya di pembahasan selanjutnya. Oke, langsung kita coba saja. Berhasil, sukses. Coba kita lihat dulu refresh dulu ya. Sebentar, kan dia jual ikan satu. Nah, ini ada ya. Kita coba buka di tabel ikan, apakah ada triggernya. Ada insert ikan ada ya. Oke, lanjut. Apakah akan berhasil kode yang kita sudah buat? Nah, berhasil ya. Ini menampilkan pesan seperti ini, data berhasil ditambahkan pada tabel ikan. Oke, yang selanjutnya saya akan coba alter trigger, jadi mengubah perintahnya gitu, dengan berarti menggunakan alter di sini. Lalu nama triggernya apa? Ya sama tadi untuk tabelnya di tabel ikan. Kita rubah perintahnya isi pesannya gitu. Itu data berhasil terhapus karena kan di sini kita membuat operasi delete ya. Ya, sukses. Ketika kita menghapus, apakah akan pesannya sudah berhasil diubah ya menjadi data berhasil terhapus pada tabel ikan. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba merename atau mengubah nama triggernya dengan kode seperti ini ya. sp rename trigger, nama trigger lamanya apa, lalu nama trigger yang baru itu apa. Karena kan tadi yang sebelumnya nama triggernya insert ikan, tapi perintah di dalamnya itu kan berhasil terhapus ya, berarti kan itu tidak sesuai, maka kita akan mencoba untuk mengubah nama triggernya. Kita coba running. Oke, sudah berhasil. Coba kita refresh dulu. Ini menjadi delete ikan ya, tadinya insert menjadi delete. Lalu untuk menghapus trigger kita bisa menggunakan kode seperti ini, drop trigger. Nama triggernya apa? Sukses. Ini harusnya nanti tidak ada ya. Coba kita refresh. Harusnya tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Berhasil. Yang selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat trigger pada tabel penjualan, yang mana di saat kita menambahkan data baru itu bisa mempengaruhi tabel ikan ya, yaitu stoknya itu ketika kita menambahkan jumlah pembeliannya itu kita di tabel ikannya itu bisa stoknya itu berkurang gitu ya. Kita akan mencoba. Di sini saya menjelaskan sedikit untuk codingannya.
Nah, create trigger, nama triggernya apa di tabel penjualan, yaitu dan akan diaktifkan setelah proses insert gitu. Begin, ini kode begin dan end ini blok kode yang dijalankan ketika trigger diaktifkan. Lalu di sini kita deklarasikan variabelnya, mendeklarasikan variabel itu jumlah ikan, tipenya integer, ID ikan, varchar. Lalu select jumlah beli, itu mengisi nilai variabel jumlah beli dan ID ikan dengan nilai yang diambilnya itu dari tabel insert ya, tabel sementara yang berisi baris data yang baru saja dimasukkan ke tabel penjualan gitu. Lalu ini ada update tabelnya. Nah, nanti kita bisa jadi pada tabel ikan ini stok ikan yang sebelumnya itu dikurangi dengan jumlah beli, jadi nanti stoknya itu akan terupdate gitu ya. Where ID ikan sama dengan @id ikannya. Coba kita langsung saja. Sudah berhasil. Kita sebelumnya lihat dulu tabel awalnya ya, agar tahu gitu perubahannya. Ini seperti ini, ada 4 data pada tabel ikan, 4 data pada ID penjualan. Lalu ada stoknya, ini 5, 10, 12, 8, jumlah belinya sekian. Coba kita akan menambahkan data baru ke tabel penjualan. Harusnya di sini nanti ada ID penjualan PL005 ya, dengan ID P002, lalu ID-nya berapa, jumlah belinya berapa. Tuh, coba. Nah, 2 row of vector yaitu 1 di tabel ikan dan 1 di tabel penjualan berhasil di update gitu ya. Berhasil dirubah. Coba kita lihat. Nah, apakah bertambah? Nah, ya, bertambah ya di tabel penjualannya. Lalu untuk harusnya ya, ketika kita membuat triggernya, itu harusnya stoknya itu ketika ada data penjualan baru, stoknya itu berkurang harusnya. Coba kita lihat, perhatikan. Tadi untuk IK002 ini kan 10. Karena ada penjualan terbaru, data terbaru itu membeli ikan dengan ID ikannya IK002 ini, itu membeli 2, jumlahnya 2, maka IK002 ini yang tadi 10 dikurangi 2 yaitu 8. Itu sudah berhasil berarti ya untuk kode ini. Lalu untuk total bayarnya juga terupdate gitu, yang mana harga 1 kilonya itu kan 60, berarti 60 dikali 2 120. Oke, kita lanjut di sini untuk trigger update. Jadi ketika kita mengupdate di tabel penjualan, itu juga akan merubah stoknya gitu ke tabel ikan. Itu akan saling terpengaruhi gitu ya kalau trigger. Coba kita langsung saja ininya execute. Kita langsung update penjualan. Oh ya, lihat dulu di penjualannya. Nah, ini kita akan mencoba mengupdatekan dengan ID penjualnya PL005 ini, itu jumlah belinya menjadi 3, yang tadinya 2 menjadi 3. Ya, harusnya berarti nanti akan ada perubahan di jumlah belinya menjadi 3, maka stok di tabel ikannya juga harusnya
berkurang ya, karena kita menambahkan jumlahnya gitu, menambahkan jumlah belinya. Coba kita update. Nah, ini berhasil pada tabel ikan, tabel penjualan, dan berhasil mengurangi mengupdate stoknya gitu. Coba kita lihat. Ya, berhasil ya. Untuk PL05 tadinya ini 2 menjadi 3, maka kan berarti jumlah belinya bertambah 1, maka stoknya juga harusnya berkurang karena kan bertambah 1 penjualannya gitu. Untuk jumlah belinya itu menjadi tambah 1, maka stoknya dikurang 1, yang tadinya 8 dikurangi 1 yaitu 7. Betul. Untuk total bayarnya juga terupdate gitu ya, jadi 6 kali 3 180. Berhasil. Lalu yang selanjutnya itu ketika kita ingin delete data, misalnya kita menggunakan trigger untuk delete data. Ini juga sama ya, cuma hanya perbedaan logikanya saja. Comment sukses. Oke, sukses. Lalu kita coba untuk menghapus PL005, ID penjualan PL005. Nah, berhasil, yaitu berhasil diubah pada tabel penjualan berarti, lalu sama tabel ikannya. Oke, kita lihat ini sudah tidak ada untuk ID penjualan PL005. Tadi kan jumlah belinya tadi ada 3 ya, maka itu akan dikembalikan lagi ke stok di tabel di ikan, yang tadinya 7 menjadi 10 karena 3 tadi jumlah beli 3 ditambah 7, jadi stoknya 10 gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita mencoba untuk, nah kita bisa juga membuat trigger untuk mengetahui catatan-catatan operasi-operasi yang kita lakukan gitu. Misalnya kita menginsertkan data atau update atau delete, itu bisa membuat tabel historinya gitu ya, dengan membuat tabel log penjualan dalam praktikum kali ini. Saya coba langsung saja run execute. Oke, berhasil. Nah, harusnya di sini ada tabel log penjualan untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang sudah kita lakukan gitu pada tabel penjualan ini. Nah, ada ya log penjualan sudah berhasil. Coba dengan log penjualan itu manfaatnya apa? Coba kita akan langsung praktekkan. Sini kita langsung saja create trigger ya. Sukses. Kita coba untuk menambahkan lagi ID penjualan ke tabel penjualan. Ya, berhasil ya. 1 ke tabel sudah berhasil diubah ke tabel ikan, ke tabel penjualan, dan ke tabel log penjualan. Coba kita running semuanya berbarengan. Nah, jadi apa yang berubah di sini? Kita tadi sudah membuat log penjualan ya, yaitu gunanya ya seperti ini ya. Di sini kita tahu bahwa ada operasi atau aksi insert, kita sudah menambahkan data baru, yaitu dengan ID penjualan PL005 pada tanggal dan waktunya sekian, lalu keterangannya data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat
perubahan pada tabel penjualan dan ikannya. Di sini kita yang tadinya 4 ya menjadi 5, di sini sudah berhasil ditambahkan data baru. Lalu ini jumlah belinya 1, maka di tabel ikannya harusnya berkurang. Ya, betul ya, tadinya di sini 10, stoknya menjadi 9 karena 10 dikurang 1. Kenapa yang ini? Karena kan ID ikannya ini IKA 002 ya. Berarti ini untuk gurame. Itu stoknya dikurangi 1. Jadi 10 tadinya 10 jadi 9. Oke, kita lanjut ke membuat trigger untuk update-nya. Sudah berhasil. Coba kita akan mengupdate data di tabel penjualan, yaitu dengan, coba kita lihat dulu agar tahu ya ininya. Nah, kita akan mengupdate yang mana ID penjualan PL003 ini. Nah, ini itu jumlah belinya menjadi 5, yang tadinya 3 menjadi 5. Oke, kita coba buat ininya, triggernya. Sudah ya tadi. Oke, kita langsung update. Nah, ini banyak sekali ya yang berhasil terpengaruhinya. Oke, kita langsung cari tahu ya apa saja. Nah, di sini ada di log penjualan, di tabel log penjualan itu terdapat operasi update ya, betul, yaitu dengan ID penjualan PL003, tanggal dan waktunya ini sekian, keterangannya berhasil diubah, data berhasil diubah. Lalu coba kita perhatikan tadi perubahan tadi ya, yang tadinya PL003 ini 3 itu menjadi 5, betul. Maka stok ikannya itu harusnya berkurang karena kan kita menambahkan yang 3 menjadi 5 itu kan berarti tambah 2 ya. Berarti di ID ikannya itu kurang 2, yaitu pada ID ikan 003 itu ini ikan mujair yang tadinya ini 10, stoknya 10 menjadi yang tadinya stoknya 12 itu menjadi 10 ya, karena dikurangi 2. Kurangi 2 dari mana? Ya, jumlah belinya ditambah 2, yang tadinya 3 menjadi 5 itu. Lanjut, kita membuat trigger delete. Sini kita akan mencoba delete ID penjualan PL005. Berhasil, yaitu ada di sini berarti tabel penjualan, tabel ikan, dan di log penjualannya. Nah, di tabel log penjualannya itu terdapat operasi delete, betul, yaitu dengan ID penjualan PL005 ya, betul. Lalu tanggal waktunya sekian, keterangannya data berhasil dihapus. Nah, berarti pada tabel penjualan ini PL005 nya sudah tidak ada ya, betul, sudah tidak ada. Maka data apapun yang ada di ID penjualan 5 ID penjualan PL005 kan jumlah belinya tadi ada 1 ya, maka kita kembalikan lagi ke stok di ID ikan, di tabel ikan yang tadinya 9 itu menjadi 10 karena ditambah 1, yang mana dipengaruhi dari penghapusan di tabel penjualannya gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, mungkin sekian
penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan kepada rekan-rekan. Oke, saya kembalikan ke PowerPoint-nya. Untuk kesimpulan, kesimpulannya, trigger dalam database yaitu kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, delete. Nah, trigger itu akan berjalan before atau after kejadian. Kapan kita menggunakan trigger? Itu pada saat kita merekam data, backup data, dan perhitungan real time. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas. Mohon dimaafkan kepada ibu dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.